Oke, selamat sore semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang luar biasa ya. Setiap Anda hidupnya indah, tidak boleh lagi ada orang mencela Anda, berkata nggak masuk akal bahwa kamu bisa bebas utang selamanya. Kasih tahu mereka akal kalian yang belum masuk. Ya, karena itu terjadi bagi setiap Anda. Hidup Anda adalah mutiara. Hidup Anda adalah teladan yang tidak akan terhentikan. Kalau anak Anda 2, rumah Anda akan 3. Anak 2, rumah minimal 3. Anaknya 3, rumah minimal 4. Menjadi teladan bagi anak-anaknya. Anak-anaknya turun-temurun tidak akan berutang. Karena utang itu menutup pintu akhirat. Tidak ada cita-cita lebih tinggi daripada ini. Karena kita mau jadi cita-cita tertinggi apapun akan terhalang di pintu akhirat. Kalau kita masih berutang. Setiap Anda menjadi teladan untuk 3 hal seperti di papan layar itu. Pertama, bebas utang selamanya. Seperti tulisan warna oranye itu. Tidak ada cita-cita yang lebih tinggi daripada ini. Karena mau cita-cita setinggi apapun tetap terhalang di pintu akhirat kalau masih berhutang. Karena itu Anda semua akan menjadi teladan yaitu apa? Bebas utang selamanya. Bagi yang rajin nyetrum tentu. Yang tidak rajin nyetrum ya jarang masuk ya besok nggak bakal berani mendatangi tanah mahal di kotanya. Karena itu target kedua setelah bisa warna oranye, Anda bisa yang warna tulisan putih ini, bisa punya rumah idaman sejumlah anak Anda. Kalau anaknya 3, rumahnya minimal 4. Anaknya 4, rumahnya minimal 5. Terjadi untuk setiap Anda. Jangan lagi bertanya, kenapa kok perlu beli rumah untuk anak-anak? Itu seperti orang tidak baca dalil, bukankah ada dalil, jangan tinggalkan anakmu dalam kelemahan. Lalu target ketiga, seperti tulisan warna ungu ini, yaitu Anda ketularan gurunya menjadi pemberi rumah gratis. Ketularan seperti gurunya. Karena itu tangan Anda akan di atas menjadi memberi rumah gratis. Suatu hari Anda ke panti asuhan, memberi bukan cuma baju, bukan memberi cuma makanan, tetapi memberi rumah kepada mereka. Tangan Anda akan di atas. Terjadi bagi setiap Anda. Karena itu hari ini Anda bertemu sama siapa saja, sibuk apa saja. Nggak boleh kita seperti orang di luaran, sibuk, tapi utang nggak kelar-kelar. Rumah buat anak nggak punya. Ditambah mulutnya masih rusak, mencelai diri sendiri. Terlalu muluk buat saya Pak, cita-cita itu. Itu berarti namanya adalah jadi keong. Keong itu artinya mulutnya rusak. Usianya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tapi utang nggak kelar-kelar, rumah buat anak nggak punya. Lalu mulutnya masih rusak, mencela diri sendiri. Terlalu muluk Pak buat saya Pak, kalau bisa punya rumah idaman sejumlah anak, seperti tulisan warna putih itu Pak. Terlalu muluk Pak, ada-ada saja. Utang depan mata aja belum beres Pak. Terlalu muluk. Ya akhirnya sesuai dengan kata-kata dia terlalu muluk. Itu tadi. Tidak boleh lagi ada orang berkata, Pak anakku malah aku ajari utang Pak, biar enak Pak. Utang tuh bikin enak, bikin nikmat Pak, bikin nyandu Pak. Ini kayak orang nggak baca dalil tuh. Bahwa ada dalil utang tuh menutup pintu akhirat. Mau setinggi apapun jabatan kita atau pangkat kita atau kerohanian kita, semuanya terhalang di pintu akhirat. Jika kita masih berutang. Sebab itu tulis yo, anak cucuku meniru bebas utang. Supaya tidak yang terjadi kebalikannya. Karena ada pepatah, kalau orang tua kencing berdiri, anak kencing berlari. Guru kencing berdiri, anak kencing berlari. Kalau orang tuanya ngutang, anaknya cenderung ngutang. Kalau orang tuanya tidak belikan rumah untuk anaknya, maka anaknya juga cenderung tidak belikan rumah untuk anaknya lagi, yang berarti cucu Anda. Cucumu juga cenderung niru, tidak beli rumah untuk anaknya lagi, yang berarti cicit Anda. Nah, tetapi kalau sebaliknya, kalau Anda membelikan rumah untuk anak-anak Anda, maka anakmu cenderung juga membelikan rumah untuk anak dia lagi, yang berarti cucu Anda. Cucu Anda juga cenderung membelikan rumah untuk anaknya dia lagi, yang berarti cicit Anda tadi ya. Demikian seterusnya turun-temurun. Selama 30 tahun, usia Anda ini banyak yang 30 tahun bahkan ke atas. Selama 30 tahun Anda sudah nyetrumnya sama para pengutang. Nyetrumnya sama para pembunuh Anda, para peracun Anda. Orang-orang yang meracun otak. Karena itu di luar sana terlalu banyak orang yang sudah diracun otaknya oleh orang sekelilingnya. Berkata apa? Yang normal itu ngutang. Gitu. Yang normal itu tenggelam sumur, berarti kamu juga harus tenggelam sumur. Yang normal itu adalah beli rumah itu susah untuk anak-anak. Apalagi untuk anak, untuk diri sendiri aja susah. Berarti kamu juga harus ikut susah. Jadi tidak boleh cita-citamu muluk-muluk. Kamu bukan anak konglomerat. Modalmu cekak ya sudah, jangan banyak cincong. Modalnya cekak ya jangan banyak bacot. Modal cekak banyak bacot, modal kecil jangan banyak cita-cita sudah. Nah itulah perkataan-perkataan para peracun Anda. Siapa para peracun saya Pak? Ya bisa teman kerjamu, bisa teman sahabatmu, bisa teman alumni SMP, bisa juga sepupu, ipar, kakak, adik kandung, bahkan bisa mertua, bahkan termasuk suami atau istri kita, pasangan kita itu. Coba Anda ngomong sama pasangan Anda, tahun ini seluruh utang kita lunas gitu. Tahun ini seluruhnya lunas. Langsung diambilkan obat panas tuh. Dianggap lagi demam atau lagi panas itu. Hidup Anda itu indah. Setiap Anda hidupnya indah, jadi mutiara.
dicintai sedari awal. Tidak boleh lagi berkata, aku nggak dicintai berarti aku dinasibi jelek, itu tidak boleh. Itu hasil cuci otaknya para peracun itu. Sekeliling Anda itu terlalu banyak para peracun Anda, para pembunuh Anda. Makanya usia Anda sudah 30 tahun, 40 tahun, utang nggak kelar-kelar, rumah buat anak nggak punya-punya, lalu mulut pun akhirnya ikut membunuhi diri sendiri, berkata nggak mungkin aku bisa. Nah, itulah perkataan-perkataan dari para pembunuh Anda. Jangan diikuti lagi. Jangan percaya jika ada orang berkata, kamu bibit yang jelek. Anda adalah bibit yang luar biasa. Jangan percaya kalau ada orang mengatakan kamu bukan bibit yang standar. Kamu bibit di bawah standar. Maka jangan percaya. Karena hidup Anda itu adalah luar biasa. Anda sungguh menjadi teladan yang akan ditiru oleh anak-anak Anda. Kapan utang Anda lunas? Utang Anda berapa sih? Utangnya berapa? Kadang ada orang merasa, saya enggak punya utang, Pak. Lah kita punya utang kepada anak kita. Anda belum belikan rumah untuk anak itu. Itu berarti punya utang kepada anak. Kalau anak 3, rumah minimal 4. Anak 4, rumah minimal 5. Hidup itu bukan masalah cuma bikin anak, tapi harus diikuti tanggung jawab. Jangan lagi bertanya, kenapa harus beli rumah untuk anak? Itu seperti orang di luar tidak baca dalil. Bahwa ada dalil, jangan tinggalkan anakmu dalam kelemahan. Gitu. Berapa nilai utang Anda berapa? Ada yang 500 juta, ada yang 1M, ada yang 2M, ada yang 10M misalnya. Berapapun nilai utang Anda. Karena itu jarak 3 bulan, 6 bulan, anak-anak dalam komunitas ini, yang rajin disetrum, itu sudah berkurang banyak utangnya. Kalau nggak langsung lunas, berkurang banyak. Berkurang 20%, 30%, 40%. Dahsyat itu, jarak 3 bulan, 6 bulan berkurang 20%. Berkurang 30%, berkurang 40%, sekitar itu. Dahsyat itu. Karena di luar sana banyak orang kerja 3 bulan, utang nggak kelar-kelar malah nambah. Jangan 3 bulan, 3 tahun pun utang nggak kelar-kelar malah nambah. Banyak orang di luar sana utang kerja 6 tahun utang nggak kelar-kelar malah nambah. Bahkan jangan 6 tahun, 10 tahun kerja utang nggak kelar-kelar malah nambah. Gitu. Karena itu tulis yuk, 7 generasiku meniru. Ya meniru 3 warna itu tadi, mencapai 3 warna itu. Karena kalau Anda memberikan teladan kepada anak Anda juga niru memberi teladan kepada anaknya lagi. Mereka merekam di alam bawah sadar mereka. Mereka merekam di otak mereka itu. Mereka merekam seperti itu dan terjadi bagi Anda. Karena itu turun ke dalam perbuatan. Teladan itu turun bukan dalam hanya perkataan, tapi turun dalam perbuatan dan ditiru oleh anak cucu kita. Ya, karena itu Anda akan jago bebas utang plus jago nambah aset. Bukan berebut warisan seperti orang di luar sana banyak urusan polisi, berantem rebutan warisan, minta untuk dari orang tua, minta warisan sampai urusan pengadilan. Itu kalau ada orang rebutan warisan kasihkan aja. Jangan Anda berantem sama dia. Orang yang sukanya berebut warisan, nasibnya akan terkutuk, tidak akan mampu menambah aset, tidak akan pintar menambah aset. Beda dengan Anda. Kalau Anda bukan rebutan warisan, tapi tangan Anda akan di atas. Ya memberi rumah. Terjadi bagi Anda